Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan mulai kajian malam hari ini. Auzubillahi. Cek. Cek mic, cek. Oke. Auzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, berjumpa lagi di kajian Kasmaran, kajian Sakinah Mawaddah Warahmah Semarang, persembahan dari Dawam Semarang, dan kali ini ada di Masjid Pangeran Diponegoro Tembalang yang tentunya ada di kawasan dari Universitas Diponegoro. Alhamdulillah juga saya Obin kali ini tidak berdua ya, tapi bertiga nantinya. Di mana malam hari ini akan bicara yang basic banget sih. Dan ini lagi jadi tren, anak-anak muda tuh bingung. Ya nggak cuma anak muda sih, anak-anak milenial juga bingung juga. Mapan dulu atau nikah dulu. Dua orang ini, narasumber kita ini dan juga bintang tamu kita ini, ada perbedaan. Mas Dilo mapan dulu jelas, karena beliau nikah usianya masih muda. Mas Bagas pilih mapan dulu. Nah, mapan dulunya tuh mapan yang seperti apa? Langsung aja kita panggil dulu aja teman sharing kita di malam hari ini, Mas Bagas Rais Rabani, yang juga seorang penulis dan juga Islamic self improvement. Nah itu dia. Oke. Assalamualaikum. Udah bisa. Cek. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya dari jauh, padahal deket rumahnya kan ya? Dekat sekali. Saya paling dekat, Mas. Paling deket ya. Jadi Dilo tuh Bijen, saya Ngalian ya. Wah, masyarakat jauh ya. Oke. Dari kemarin teman-teman saya tanya, kalau aku sih mapan sih, kalau langsung nikah, aku nanti anakku bojoku melu sopo nah gitu. Kalau dari perspektif Mas Bagas itu baiknya seperti apa? Ya, langsung mulai. Langsung mulai aja. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Kalau dari saya Mas Obin, kalau ditanya nikah dulu atau mapan dulu, jawabannya mapan dulu. Karena? Mapan hatinya. Oh, oke. Jadi buat teman-teman yang dari kemarin insecure nih, mapan aku harus ngumpulin berapa juta dulu nih buat pestanya, buat apanya gitu. Iya. Yang penting mapan hatinya. Mapan hatinya, karena kalau mapan dalam artian finansial, Ya. punya rumah, punya mobil Fortuner, saya punya iPhone 17, ya, punya apalagi MacBook Pro dan semisalnya, semuanya terkesan mapan. Tapi kalau hatinya nggak mapan, itu mobil Fortuner pengennya ditabrak-tabrakin, Mas. Ya. Ya, rumah yang AC-nya 3 itu masih panas itu, kalau hatinya nggak mapan. Ya, dompet yang begitu tebal itu transfer tapi nggak pernah jalan bareng itu. Suami istrinya nggak pernah jalan bareng, cuma ditransfer aja. Apa yang harus jadi bekal agar hati ini benar-benar mapan ya? Banyak. Dan sebenarnya Mas Abin, ya apa jenenge, for information gitu ya. Oke. Sebenarnya itu saya lagi nulis ebook juga tentang nikah dulu atau mapan dulu, karena menarik. Oh, oke. Cuman qadarullah belum selesai ya. Mungkin pekan depan kalau udah selesai pas kajian ada bukunya ya. Pekan depan atau bulan depan? Insyaallah ya. Oke. Nah, kalau ditanya bagaimana cara mempersiapkan hati, ya jelas hubungannya dengan syariat Islam. Ya. Wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, karena ketenangan itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu huwa adhaka wa abka, dan sungguh hanya Allah lah yang membuat kalian itu tertawa dan menangis. Ya. Makanya tadi saya bilang mapan hatinya. Itu mobil yang terkesan dingin, AC-nya gitu ya. Empuk sofanya, joknya, kursinya. Itu akan menjadi sedih kalau Allah jadikan dia sedih. Jadi sambil duduk sambil stres ya. Ya, betapa banyak orang nyupir tapi pikirannya tidak di setirnya. Dalam banget tuh. Berapa banyak cowok-cowok yang ada di depan minimarket, ya kan? Ya. Bengongnya. sampai beli kopi ya katanya. Beli kopi. Aduh, ternyata hanya dengan mengingat Allah gitu ya. Iya. Dan hanya dengan percaya kalau
kebahagiaan atau mungkin ketenangan itu datangnya dari Allah. Itu pondasi awal. Ya, walaupun nanti turunannya banyak, tapi yang jelas ini pondasi awal. Ibarat pohon gitu ya, mau atau tanaman gitu, mau disiram berapa kali, kalau akarnya sudah rusak ya tetap rusak. Tapi kebanyakan sekarang cewek-cewek itu kan lihatnya kan sosial media. Banyak yang ngasih statement gini, kalau suamimu nggak bisa menuhin kebutuhan kamu, pergi gitu. Kamu tuh berharga dan lainnya. Itu tuh benar-benar masuk ke dalam alam bawah sadar perempuan dan akhirnya punya standar seperti itu. Nauzubillah. Ya mungkin maksudnya nyaran itu disuruh jogging mungkin maksudnya. Jadi kalau kamu stres di rumah jogging itu benar ada risetnya. Ada risetnya, jalan ke taman itu bikin sehat, pikiran lebih cerah, itu ada risetnya. Iya. Maksudnya itu, tapi kalau salah perspektif ya maksudnya malah pergi dari rumah. Nah, ini kan yang bahaya. Nah itu dia, jadi sekarang tuh standarnya itu adalah ya kemudahan untuk healing, kemudahan untuk belanja, kemudahan untuk ya mengaktifasi keinginan wanita gitu. Benar begitu perempuan-perempuan sini? Enggak salah gitu. Nah, apa yang harus dilakukan untuk cowok-cowok mungkin yang punya keraguan untuk bisa memenuhi itu? Iya, bismillah. Yang pertama tetap tadi soal hati. Ya, soal hati itu harus dibenahi, dan kalau hatinya sudah keras, maka penting untuk berusaha untuk dilunakkan. Oke. Nah, jadi kalau tadi kita ngomongin, saya bilang kalau harus mapan hatinya dulu tentang ketenangan, tentang janji Allah, macam-macam segalanya, itu adalah soal tanahnya itu harus subur dulu, bukan tanah yang tandus, maksudnya hatinya. Ya, kalau tanahnya tandus, ya tadi mau dikasih hujan, mau dikasih pupuk macam-macam, semuanya nggak akan hidup. Nasihat kalau masuk berkali-kali dikasih tahu ayatnya di Quran surat An-Nur, hadis macam-macam, dia akan pernah menerima kalau tanahnya itu sudah tandus, sudah rusak. Jadi bagaimana caranya? Ya jawabannya untuk yakin dengan janji-janji Allah itu tanahnya harus jadi subur dulu. Tanah itu maksudnya hati. Nah, bagaimana menyuburkan hati kan gitu ya? Yang pertama jelas berhubungan sama Al-Quran. Ya, sebagaimana di ayat ya, ala bizikrillah wa tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara mengingat Allah? Ya, apakah istighfar? Ya, istighfar doang atau gimana? Ada banyak hal, tapi yang jelas yang paling mujarab adalah dengan mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi itu kurang lebih 3M, Mas Ubin. Apa tuh? Membaca lafadznya, membaca artinya, dan merenungi maknanya minimal. Ya. Kalau yang pertama mungkin sudah sering membaca lafadznya, insya Allah sering. Tapi yang kedua, ya membaca artinya berkali-kali khatam, tapi pernah khatam artinya enggak? Itu kan PR. Itu dia. Al-Baqarah ayat berapa ya? Kayaknya 216 deh. Enggak, kayaknya 116 deh jadi gitu. Karena memang harus hatam juga bagian artinya ya. Lah ini yang jadi PR ya teman-teman semuanya gitu. Berapa banyak orang yang bilang untuk Ramadan kalau bisa hatamkan, bahkan dikasih trik and tips ya kan, sehari 4 halaman 5 halaman, ini khatam lafadznya aja. Sedangkan kalau pengen benar-benar tanah itu kembali menjadi tanah yang lembut, tanah yang subur, itu harus paham dengan makna Al-Quran yang dibaca. Makanya kata para ulama, betapa banyak orang yang menjadikan membaca Al-Quran itu sebagai mengamalkan Al-Quran, padahal itu bukan. Mengamalkan Al-Quran itu ya tahu artinya, tahu maknanya, diamalkan. Itu akan jauh lebih powerful. Oke. Dan sebelum masuk ke Dilo nih, satu pertanyaan terakhir sebelum masuk ke Dilo sini. Ada yang beralasan belum menikah tuh karena trauma. Trauma dari keluarganya yang mungkin pisah, trauma dari sekitarnya yang ada perceraian, kekerasan. Nah, apa nasihat untuk orang-orang yang trauma itu, Mas? Iya, kalau dari, mungkin kan saya nggak ahli ya di bidang psikologi. Tapi seenggaknya ada beberapa buku yang pernah saya baca. Yang pertama misalnya Emotional Intelligence karya Daniel Goleman. Di situ disebutkan kalau orang itu terlalu stres, trauma dan semisalnya, dia harus berusaha mencari sesuatu yang membuat dia fokus dengan hal yang bermanfaat. Ini poin. Jadi kalau
Bagaimana cara mengurangi trauma? Jawabannya dia harus berusaha cari sesuatu yang bermanfaat. Supaya dia nggak dikit-dikit ingat lagi gitu. Oke. Nah, dan cari yang bermanfaat ini ya banyak hal, misalnya dia tadi run tadi. Beneran. Ikut Dalam arti sebenarnya ya, lari ya, ya. ikut running. Kemudian mungkin ikut hal-hal yang bermanfaat, terus sharing sama orang-orang yang sudah survive, termasuk diantaranya seperti itu. Karena apa namanya? Inna nafsa la tatruku syai'an illa bi syai'in. Sesungguhnya jiwa itu tidak akan terganti kecuali dengan jiwa yang lainnya. Ini kaidah psikolog. Ya. Jadi kamu akan terus trauma kalau tidak Diganti. Jadi harus ada kesibukan pikiran yang lain ya berarti Betul, gitu ya. betul. Misalnya kita pernah dibully di suatu tempat, misalnya di kota Semarang misalnya gitu. Saya jadi nggak mau ke Semarang ibaratnya gitu. Nah, cari hal lain yang menarik di Semarang gitu maksudnya. Betul. Reframing lagi sesuatu yang merasa itu dulu menjengkelkan, coba kita reframing lagi. Iya sih. Ya, dan kalau lihat dari beberapa nasihat psikiater ya berarti ya, psikiater yang pernah saya baca, diantaranya ya journaling itu, menulis. Oke. Hari ini bersyukur tentang apa gitu. Iya. Apa yang buruk hari ini, kan kadang orang, wah hari ini saya sebel banget hari ini gitu, padahal ada banyak hal kebaikan yang dia lupakan. Iya Nah sih. itu bikin dia jadi tambah down lagi. Kita fokus sama hal yang buruk, akhirnya jadi buruk juga ya kan. Betul. Kayak hadis Rasulullah kan, sesuai prasangka hambanya Allah. Betul. Kan. Auzubillah. Oke, jadi memang seburuk apapun kita harus tetap positive thinking gitu ya bahasanya ya. Reframing ya. Jadi melihat sesuatu yang buruk itu bagaimana supaya bisa kelihatan lebih baik. Wah, Masya Allah, segala yang buruk jadi lebih baik. Semalam saya nonton podcast bagus banget mas. Jadi ustadznya bilang begini, segala sesuatu yang kita dapetin sekarang itu adalah salah satunya pasti ada bagian di mana takdir yang kita nggak suka. Saya langsung ingat ayat Allah yang itu tadi, mungkin buruk bagi kamu tapi baik bagi Allah. Dan iya sih, dulu saya kalau nggak maksa keluar dari kampus inisialnya Unisula, saya nggak bakal masuk Undip, padahal gitu. Jadi memang harus nggak apa ya, harus menerima dulu kan. Dulu saya emang nggak keterima ke Undip, saya di Unisula dan saya emang nggak terima. Tapi saya mau berusaha untuk masuk Undip, akhirnya keterima gitu. Sama halnya dengan hal yang tadi itu yang disampaikan Mas Bagas ya, bahwa kita ini harus sembuh dari trauma itu ya harus ada ikhtiarnya gitu kan ya. Betul. Dan sebelum mungkin habis ini ada bintang tamu ya, itu menarik Mas Sobin. Tadi saya jadi keinget ya atas izin Allah terkait ridho dulu. Ya. Ini kayak ada di Al-Quran. Jadi kalau kita belum ridho, ujian itu nggak akan pernah selesai. Oke, jadi kita harus menerima. Di antara dalilnya adalah ketika Nabi Ibrahim mau membunuh Nabi Ismail. Ya. Setelah perundingan ayah dan anak yang sangat luar biasa, kemudian Nabi Ibrahim di Al-Quran disebutkan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dan ketika mereka pasrah, ketika mereka ridho, Ya. lil jabin, di atas batu yang sudah disiapkan. Kemudian baru disebutkan ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Kemudian diganti sama domba. Artinya kalau kita nggak pernah ridho dengan kondisi yang menjengkelkan, Nabi Ismail akan tetap menjadi Nabi Ismail. Wah, itu dia nih. Untuk menerima itu, habis tabrakan, habis kehilangan sesuatu, waduh. Nauzubillah. Ya, semoga kita bisa menerima hal apapun yang mungkin bagi mata kita buruk ya. Betul. Oke, baik. Kalau bicara soal suatu ujian kayaknya nih Dilo juga pernah mengalami ini atau mungkin dia diem banyak juga deh. Kita panggil bintang tamu kita, silakan Aldilo Wongso Jure. Halo, Assalamualaikum. Ya, Dil. Bisa nggak itu? Pakai ini aja Dil. Pakai Dil. Gimana? Yang ini? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dil, Selamat semua. Ya. kamu nikah usia? Aku nikah langsung ya. Nikah usia 25. Pas banget karena aku ngincer itu sebenarnya Mas Obi 25 itu. Karena aku kan mualaf ya. Oh iya, Masya Allah. Di umur 22. Aku umur nikah 22. Nah, belajar ternyata tahu Rasulullah nikah umur 25. Oh. Nah, pengen banget tuh nikah, tujuannya awal itu
ngincar 25. Tapi pun aku nggak yang ngincar banget 25. Karena belum ada Delalah. jodohnya. Ya delalah udah ketemu jodohnya juga. Masya Allah. Ya akhirnya 25 ketemunya 25. Sesuai sunnah lah. Istri juga 25 itu. Istri juga 25 umur. Kita seumuran. Mas Bagas usia berapa? Saya nikahnya juga 25. Serius? Iya. Masya Allah, kok aku 29 ya? Udah hampir 30 lagi. Yang perlu dipertanyakan sebenarnya Mas Obin, mapan dulu atau nikah dulu? Kalau dulu memang mikirnya dunia malam sih. Ini yang malam ya. Kalau dia kan alhamdulillahnya kan mualaf kumpulannya langsung anak-anak Iya, soleh kan. iya, iya. Kalau saya nggak tahu. Kumpulannya nggak tahu anak Nggak siapa. tahu. Oke, jadi yang membuat kamu yakin dengan menikah tuh apa, Dil? Kan mohon maaf nih, secara pengetahuan agama masih baru. Betul. Dan waktu itu masih muda, karirnya juga masih belum seperti sekarang lagi. Iya, Nah, iya, itu iya, gimana? betul, Apa yang betul. buat kamu yakin gitu? Ya dibilang mapan dulu gak, dulu belum mapan. Sampai sekarang pun sebenarnya kalau aku bilang aku belum mapan banget Mas Bin. Iya, iya. Karena mencapai mapan itu kan juga takarannya orang beda-beda ya. Iya. Ada yang udah ada privilege dari lahir, ada yang dari lahir juga belum dapat privilege sama sekali. Iya. Takarannya kan beda-beda. Kalau untuk mencapai mapan sendiri aku sampai sekarang pun sebenarnya belum. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, yang membuat aku mantap ya di umur 25 itu kok bisa menikah. Karena yang pertama ya alhamdulillahnya tadi aku udah ketemu jodohnya. Dan juga itu ya karena kumpulan ya orang-orang sekitarku yang rata-rata mereka ngajarin aku jalan yang bener tuh kayak gini, yang bener tuh kayak gini, yang bener tuh kayak gini. Ngejagain ya. Ngejagain, betul. Alhamdulillahnya aku dikelilingi orang-orang baik pada saat itu. Jadi ya masya Allahnya hidupku juga pelan-pelan juga jadi lebih baik juga selain masalah perjodohan dan pernikahan ya. Iya. Nah di umur 25 itu aku ketemu jodoh si istriku sekarang. Terus untuk kemantepan bener-bener titik mantepnya adalah itu sebenarnya aku kalau percaya nggak percaya sebelumnya itu aku pengen nikah itu umur 30. Oke, sebelumnya pernah ada ketemu Pernah dulu ya? sebelum aku mualaf bahkan ya. Aku udah ada target aku ingin nikah umur 30 lah. Iya. Karena aku pengen punya rumah dulu, pengen seenggaknya punya mobil dulu. Nah, alhamdulillahnya di umur 25 itu rumah mobil aku nikah pada saat itu tuh alhamdulillah udah kesampaian. Nah, siap. Seenggaknya udah ada basic lah aku untuk menikah di umur itu. Nah, alhamdulillahnya ya itu ketemu jodoh. Terus untuk budget menikah sendiri sebenarnya aku waktu itu sama sekali nggak ada Mas Bin. Karena aku belum nabung sama sekali. Aku kan nggak siap-siap di umur 25 itu aku bakal nikah. Itu aku prepare untuk nikah itu bisa dibilang cepat 3 bulan, sekitar 3 bulan itu 3 bulan 4 bulan lah. 3 bulan 4 bulan dan itu aku sama sekali tidak ada tabungan. Karena ya aku tadi yang kan Mas Obin sama Mas Bagas tadi bicara tentang orang tua yang broken home ya. Aku dari keluarga yang broken home juga. Nah, aku dari keluarga yang broken home. Lihat papa mama aku seperti itu ya sebenarnya aku juga ada trauma. Tapi aku dari trauma itu aku juga belajar, alhamdulillahnya. Aku bisa belajar dari mama, bisa lihat dari mama orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang tegar mengurusi 5 anaknya karena aku 5 bersaudara. 5 lagi loh. 5 bersaudara, aku diurusin sama mamahku sendirian. Nah, alhamdulillahnya aku belajar dari situ. Aku nggak pengen jadi hubunganku menjadi seperti orang tuaku. Nah, di situ aku juga belajar cara menjadi suami yang baik, jadi ayah yang baik tentunya. Nah, aku belajar dari kakak-kakakku juga karena aku adik laki-laki yang terakhir. Dan alhamdulillahnya kakak-kakakku mereka nikah duluan. Mereka nikah juga nggak yang lama banget sih. Usianya sekitar 26 atau 28 gitu kalau nggak salah kakakku. Nah, itu akhirnya ketemu jodoh di 3 bulan itu aku mempersiapkan dan Mas Obin pasti kaget kayaknya belum tahu juga deh. Betul. Budget menikahku berapa kira-kira. Mas Obin kan waktu itu MC pada saat itu. Pada saat MC nggak bisa ketebak sih. Nggak bisa ketebak ya. Kira-kira deh tebak-tebakan. Kira-kira ya sekitar 80-an dulu, 1 juta lah. Itu kejauhan. Kejauhan banget. Aku itu nikah budgetnya 30 total. Dan dengan venue ya, venue itu 30. Sangat-sangat untuk di zaman-zaman sekarang ya. Saat itu bisa dibilang setelah pandemi ya. Pandemi di segitu untuk bikin acara seperti itu ya bisa dibilang ya
masuk akal lah, Iya, budget banget ya. Budget itu tadinya malah aku pengen nikahnya di KUA. Pengennya nikah di KUA lah, simpel aja lah. Wong kita juga nggak ada tabungan masalahnya. Aku sama istriku juga belum ada tabungan. Nah ternyata qadarullah dikasih rezeki Allah bener-bener numpuk banget Mas Bin. Masya Allahnya bener-bener rezeki. Menjelang nikah tuh ya? Iya, sebelum nikah persis tuh bener-bener ada aja rezekinya. Karena udah ada niat ya, alhamdulillah. Mungkin aku udah ada niat buat, kita bisalah nikah lah tahun-tahun ini kita bisa nikah. Qadarullah aku sama istri saat itu dikasih rezeki yang bener-bener nggak bisa disangka. Bener-bener lah, iya kok bisa kekumpul ya uang segini ya? Nggak banget. Dalam waktu 3 bulan tuh ngumpulin 30 juta kan kayak sekarang pun aku mikir duit dari mana 30 juta kan gitu kan. Tapi waktu itu ada aja ya? Ada aja Mas Bin, ada aja Masya Allah. Memang waktu itu aku udah ada rencana, udah ada baking plan. Maksudnya kayak kalau misalnya nggak kumpul pun ya udahlah kita nikah di KUA aja. Karena KUA kan Senin sampai Jumat juga free kan. Udah ada nikah rencana seperti itu. Kita foto aja lah Kak, foto di depan, paling sewa fotografer lah. Ya fotografer cukup lah itu nikah kayak gitu. Itu baking plan-nya. Ternyata alhamdulillahnya bisa ternyata 30 buat, maksudnya itu pun intimate wedding ya kita ya. Aku saat itu intimate wedding cuma keluarga inti, temen juga cuma beberapa. Karena aku memang tipe orang yang nggak suka terlalu mewah, nggak suka terlalu yang wah banget. Karena kan zaman sekarang banyak banget yang mungkin ngelihatnya di media sosial ya, yang persebarannya luas banget kan. Lihat ada yang nikah pakai ngundang bintang tamu, artis lah segala macam lah. Nah kan ya kalau aku tujuannya menikah bukan untuk hari itu aja, aku tujuannya menikah untuk kedepannya kan, setelah pernikahan itu kan yang penting. Ini beruntungnya Dilo dapat pasangan ya memang satu visi ya, jadi kayak gampang aja ya, bahkan udah siap plan B-nya di KUA doang. Betul. Yang memang yang agak susah itu kan nyari jodohnya ya. Nah itu dia. Di situ yang agak tricky di situ kan. Nah kalau Mas Bagas sendiri nih, kan tadi Dilo udah sampaikan kalau Dilo tuh ada sekitar waktu 3 bulan. Kalau Mas Bagas gimana tuh? Saya dari diem karena ceritanya mirip-mirip kok. Mirip-mirip ya. Masya Allah. Beneran. Jadi kurang lebih sekitar 3 bulanan itu sama. Tadi awalnya saya juga sama istri bilang kayaknya saya juga nggak punya budget banyak, terus mungkin di KUA aja terus selesai, atau di masjid aja lah, terus habis itu selesai akad di depan makan-makan aja sama keluarga gitu awalnya. Kemudian cuman saya mungkin sedikit melengkapi ceritanya Mas Dilo yang mirip-mirip. Oh ya udah nggak apa-apa, mic-nya masih error. Gantian aja nggak apa ya Mas Bin. Ya. Nah, sama tadi. Oh jadi kurang lebih sekitar 3 bulanan. Arahnya ke situ, terus ya namanya orang tua ya, kadang kan pengen ada acara gitu kan. Kadang kita kan pengennya kan kau aja gitu, itu kan versi kita dan calon istri. Tapi versi orang tua kan kalau bisa ada acara. Terus pada saat itu saya mengubah mindset saya dan niat saya Mas Bin. Ya udah ya Allah, semoga Engkau mudahkan bukan cuma untuk menikah, tapi juga bisa ngasih tempat supaya orang tua saya juga bisa nyaman. Nah ternyata dari switching mindset itu akhirnya atas izin Allah dimudahkan. Kadang kan kita mindsetnya cuma udahlah di KUA aja, ya udah. Anazona abdi inazona abdi bi, sungguhnya aku tuh sesuai dengan prasangka hambaku. Awalnya saya mikirnya cuma ya KUA aja, akhirnya budgetnya Allah kasih KUA aja. Ketika saya berubah mindset untuk semoga bisa ngasih tempat buat orang tua juga, mertua juga biar lebih nyaman, mereka juga pengen ada acara, ternyata Allah juga mudahkan lagi. Nah terus sama tadi kurang lebih 30 jutaan kan mirip-mirip Mas Bin. Mirip-mirip Mas. Jadi sebelum nikah kurang lebih 3 bulan tuh saya dapat project mungkin sekitar 40 juta. Dan pada saat itu saya beneran dia dapat seginian. Projectnya tuh ada yang ngajak jadi brand ambassador langsung sekitar 6 bulanan, langsung di transfer sekitar 20 jutaan, terus habis itu nambah lagi. Masya Allah. Beneran ini makanya tadi Mas Dilo mirip-mirip ya. Jangan-jangan dia support. Nah, terus alhamdulillahnya atas izin Allah karena WO syari'inya juga kebetulan punya teman saya juga, akhirnya didiskon lah. Ya udah Mas nanti tak diskon tapi kerja sama sekalian. Oke. Ada aja, terus videografernya kemudian teman saya udah nanti bayarnya gampang gitu. Benar-benar dimudahkan buat Mas Bin. Dan tadinya pengennya di masjid, alhamdulillah jadi nyewa venue dan sama intimate juga. Jadi
Jadi kisahnya saya sama Silo itu kalau saya tanya ke teman-teman lain sebelum nikah, mirip Mas. Oke, jadi buat teman-teman ikhwan ya, para cowok-cowok yang ragu untuk menikah, yang penting adalah kalian punya calon pasangan yang satu visi dulu. Betul. Ya insya Allah nanti doanya sama, diberikan kemudahan. Dan nyatanya memang begitu faktanya kan, 3 bulan. Saya pun ketemu istri juga 3 bulan baru menikah. Jadi ketemu istri Agustus, terus September hitbah, Desember tanggal 1 nikah. Jadi ya memang kalau kita udah satu visi sama calon tuh insya Allah dimudahkan dan jalannya pasti ada. Nah buat teman-teman yang masih ragu nih, dulu saya juga gitu Dil, di tahun 2018 tuh kapan nikah Bin? Akhir tahun dah, padahal belum tahu jodohnya siapa dan Masya Allah Agustus tanggal 24 loh antara itu ketemu istri di kajian. Nah langsung aja, wah lumayan gitu, tapi kan gitu, langsung aja ketemu bapaknya kan. Maksudnya lumayan karena dia juga respon gitu loh. Karena saya lewat temennya kan, lewat sahabatnya gitu. Dia udah punya pasangan belum? Udah punya calon belum gitu? Belum Mas. Ya udah. Langsung gas tuh gitu. Sebelum diambil gitu kan. Ambil kesadarannya maksudnya. Oke, teman-teman yang mau tanya juga boleh ya. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan, Dil. Ada satu pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh wanita. Adalah dari bapaknya si wanita adalah pekerjaan. Oke. Nah, untuk menjawab hal itu, kalau dari pengalaman Dilo sendiri, apa yang menguatkan bapak mertua akhirnya oke lah sama Dilo aja itu apa? Lah, Aku kalau jawab, kayaknya Mas Bin salah pertanyaan. Ini soalnya calon istri waktu itu ayahnya udah nggak ada. Oh, jadi salah satu mempermudahnya mungkin ya. Mungkin ya. Gitu. Tapi aku juga sempat itu kan ada kakaknya dia. Jadi semua ada ikhwahnya ya. Iya. Baik buruknya ada ikhwahnya. Ada yang menggantikan kakaknya dia sama mamahnya dia sama eyangnya dia. Coba Mas Dilo waktu itu ditanya pertanyaannya sama sih. Cuma yang waktu itu bukan ayahnya, cuma eyangnya sama mamahnya. Mas Dilo kerja apa segala macam gitu kan. Karena waktu itu saya kan sampai sekarang pun kerjanya masih di workshop ya, bengkel mobil. Waktu itu saya bilang sama calon orang tua dari ibu dari mah, tante, waktu itu saya bilangnya tante saya ini memang masih belum bisa, mungkin belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga besar. Cuma kalau untuk istri, untuk calon istri saya waktu itu, saya panggil namanya Revo. Waktu itu saya bilang saya insya Allah sanggup karena kita nikah juga bukan sekedar asal nikah. Kita nikah untuk melengkapi hidup satu sama lain. Masya Allah. Karena tujuan nikah kita juga sama. Kita waktu itu pengen ibadah, jangan dalam jangka panjang, saya bilang gitu. Insya Allah kalau Dilo nikah sama Revo, insya Allah dicukupkan sama Allah, saya bilang gitu. Nah, alhamdulillah karena Dilo udah ada kerjaan kan waktu itu, insya Allah untuk gaji, untuk uang udah ada, insya Allah untuk keluarga. Itu sih. Masya Allah. Soalnya waktu saya hitbah itu bapaknya itu nanya gitu, kamu emang penghasilannya gimana gitu? Ya saya memang nggak berpenghasilan tetap Pak, cuma ya insya Allah tetap berpenghasilan. Dia bilang gitu. Wah itu jawabannya bagus tuh, saya suka gitu. Aduh, tapi memang satu hal yang harus kita sadarin buat cowok-cowok ya, keraguan tuh pasti ada. Tapi yang harus kita garis bawahin di sini adalah kalau mapan secara hati, insya Allah apapun yang akan dihadapkan kepada kita dari Allah itu udah siap. Pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara mempertahankan agar istiqomah hatinya tuh mantap Mas. Kadang kan yang ada yang bilang imannya naik turun ya. Sholat subuhnya mungkin kadang sebelum azan datang tapi tiba-tiba seringnya pas komat lari. Nah itu gimana? Ya terkait istiqomah ya memang paling susah. Dan memang banyak manfaat dan banyak keutamaan ketika kita istiqomah. Di antaranya orang yang istiqomah itu innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang istiqomah maka Allah akan berikan dia dua value yang sangat luar biasa. Yang pertama fala khaufun 'alaihim, dia tidak lagi
takut atas masa depannya, walahum yahzanun, dan dia mudah untuk move on. Kan semua masalah kan gitu kan, cemas finansial, cemas apa. Nah, orang yang istiqomah tuh dapat value itu, bahwa dia nggak terlalu cemas karena dia yakin. Nah, sekarang bertanya bagaimana cara menjaga istiqomah ya? Di antaranya mungkin 3 tips aja lah ya. Yang pertama, terus menerus berusaha untuk menyembunyikan amalan. Nah, karena itu yang paling bisa membuat kita bisa istiqomah. Di antaranya apa? Dan itu bahkan bisa membantu kita ketika masa genting. Sebagaimana dalilnya, yaitu di hadis yang menjelaskan soal 3 orang yang soleh-soleh, ya, yang mana mereka itu terkurung di sebuah gua. Ya, nah mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar. Yang pertama di antaranya aja ya. Yang pertama adalah orang yang senantiasa memberikan susu kepada orang tuanya sebelum anak dan istrinya. Jadi berbakti luar biasanya tuh luar biasa banget nih. Bahkan kalau orang tuanya misalnya Mas Dilo gitu ya, bawa susu, orang tuanya tidur sebelum dikasih, maka di hadis tersebut orang itu tuh berdiri di sebelah orang tuanya sampai orang tuanya bangun, sambil pegang susunya, dan anaknya masih nangis-nangis. Nah, kata orang ini dalam hadisnya disebutkan, ya Allah, kalau engkau mengetahui aku ikhlas, ini ciri-ciri orang yang ikhlas, dia akan senantiasa khawatir dengan amalannya. Kalau engkau ketahui aku ikhlas, maka mudahkanlah pintu gua ini terbuka, karena kan tertutup sama batu besar. Kemudian batunya itu bergeser. Kemudian orang kedua dan orang ketiga. Dari hadis ini ada faedah bahwasanya amalan-amalan yang disembunyikan itu kan jauh daripada riya, sombong dan semisalnya. Dan itu yang akan membantu kita di masa-masa genting. Termasuk ketika mau menikah, termasuk ketika ngurus anak, termasuk ketika ada istri, termasuk nanti ada bencana yang besar. Salah satunya yang akan membantu kita istiqomah adalah amalan-amalan yang tersembunyi. Jadi PR-nya sekarang kan malah auzubillah ya. PR-nya sekarang bagaimana supaya amalan kita semuanya terlihat kan. Jadi konten. Jadi konten ya kan. Adapun orang dulu itu sebisa mungkin amalnya nggak terlihat. Sampai-sampai ada satu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu pernah suatu malam itu masuk rumah dan ketahuan sama Abu Thalhah. Abu Thalhah ini penasaran itu Umar bin Khattab ngapain itu masuk rumah malam-malam. Diikuti nggak kelihatan. Sampai setelah selesai kemudian Abu Thalhah ini masuk ke rumah yang dimasuki sama Umar bin Khattab. Ternyata di dalamnya adalah isinya orang tua, ibu-ibu yang sudah sepuh bahkan sudah buta matanya. Kemudian Abu Thalhah berkata, wahai seorang ibu yang sudah sepuh, bahasa kita gitu ya, ngapain tadi ada orang ke sini? Karena ibunya nggak tahu itu Umar bin Khattab. Luar biasa. Kalau kita kan mungkin semoga ini ada open donasi, ini ada itu. Kalau kita kan gitu ya, ini enggak. Ditanya ternyata dia membantu orang yang sudah sepuh. Bahkan sampai dalam hadisnya disebutkan, dalam asal disebutkan bahkan sampai membersihkan kotorannya ibu tersebut. Kemudian ketahuan itu track recordnya Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Celaka engkau wahai Abu Thalhah. Kok ngapain kamu harus ngikutin saya? Sampai amalan saya ketahuan. Insya Allah ya. Kalau kita kan enggak ketemu orang ya. Untung ada kamu, sekalian tak tolong fotoin. Ya. Tambah banyak amalan kita sekarang dikit. Ya. Makanya dalam hadis disebutkan Faman istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin shalih falyaf'al. Barang siapa yang mampu menyembunyikan amalannya maka sembunyikanlah. Kata Al-Hasan Al-Basri menyebutkan orang-orang saleh terdahulu mustahil akan memperlihatkan amalannya selama amalan itu bisa disembunyikan. Mustahil. Bayangkan. Kita dikit-dikit konten dengan alasan storytelling, Mas Bagas. Kita harus memotivasi dengan storytelling, gitu ya. Cuma kalau nggak gitu juga nggak ini, Mas. Nggak termotivasi. Betul. Juga. Makanya di penjelasan soal amalan tersembunyi itu boleh menambahkan, tapi secara umum kita harus punya amalan-amalan tersembunyi. Ibarat kata Mas Sobin mau sedekah nih. Nia 1 juta ya, sebagai influencer Semarang nih. 1 juta nih masukin. Selesai kelihatan 1 juta dimasukin, habis keluar bilang takmirnya, saya ini tambahin 99 juta.
Nah, yang 99 ini nggak direkam. Hmm. Boleh seperti itu, boleh. Nah, itu diantara hal paling luar biasa untuk menjaga keistimewaan kita adalah punya amalan-amalan yang tersembunyi. Nah, menghadapi amalan tersebut, kebanyakan ketika ada orang tahu, terus, alah mau sayu toto. Nah, menghadapi orang-orang yang seperti itu gimana tuh? Ya nggak apa-apa Mas Sabin, emang akan selalu ada orang seperti itu. Sebagaimana Nabi Lut dikasih tahu umatnya, dikasih tahu kan, kamu jangan berbuat homoseksual gitu Iya. kan. Innahum unasun yatatahharun, Allah kamu tuh orang yang sok suci kamu gitu. Jadi memang akan selalu ada orang yang benci sama kita, meskipun kita baik itu akan ada. Meskipun kita baik ya. Nah, Meskipun kita baik. untuk teman-teman yang udah yakin mau menikah, ada yang raguin, alah PP nanti selama niatnya baik, insya Allah ada jalan ya. Betul. Apalagi temennya nggak ikut iuran, biarin aja. Iya benar. Cuma kadang yang bikin ragu tuh bukannya temen, tapi saudara kandung, terus orang-orang terdekat lah pokoknya tuh, yang nggak ikut urun tapi ikut ngomong kayak gitu kan. Nah kalau dalam Islam, gimana cara agar jadi kacamata kuda ya dalam hal kebaikan atau niat baik nikah tuh? Iya, yang pertama perlu kita kedepankan husnuzon dulu, persangka baik. Mungkin saudara kita tuh khawatir bukan ngejek kita. Oke. Mindset itu sangat mempengaruhi sekali. Kalau dari awal kita ngerasa, lah kamu gak ikut urun sosokan gak ya, berarti mindset kita salah. Oke. Kita dengerin dulu maksud saudara kita apa, dengarkan dulu. Nah itu yang pertama. Jadi dalam kaidah akhlak mulia itu disebutkan, kalau kita masih melihat keburukan orang lain, berarti kita masih sangat jauh dari akhlak mulia. Dalam banget, kita nggak boleh buru-buru. Rada angel memang. Iya. Untuk husnuzan itu rada angel. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita buktikan aja. Buktikan tuh dengan sikap yang baik, kayak tadi Mas Dilo bilang ke calon mertuanya, nggak harus membuktikan dengan harta. Iya. Apalagi kita belum punya, tapi bilang saya siap, saya bisa membiayai, saya juga udah punya pekerjaan gitu ya. Dan semisalnya. Jadi ini yang paling penting juga Mas Amin sama Mas Dilo. Banyak orang itu beranggapan membuktikan ke keluarga calon itu dengan duit, Ya. atau membuktikan kepada Seserahan. keluarga itu dengan jam Rolex dan Ya, teman-temannya. mobil. Nah, itu keliru Mas Amin. Ada satu pembuktian yang akan sangat diterima oleh semua orang, bahkan membuktikan dengan akhlak yang mulia. Contoh misalnya, Mas Dilo mau nikah, orang tuanya nggak percaya, ya nggak percayalah orang tiap pagi aja kamarnya masih berantakan, Oke. diberesin aja enggak, sok-sokan mau nikah kan gitu, ya nggak? Iya. Kamu mau nikah orang baju aja kalau nggak mama yang nyuciin. Nah, jadi orang tua tuh ngeliatnya di situ, ini anaknya tuh siap secara akhlak apa enggak, Iya. kelihatan. Nah, itu adalah pembuktian yang luar biasa yang gratis dan itu sangat powerful. Jadi banyak orang tuanya, yang penting saya punya duit. Enggak, kamu di depan orang tuamu ngomong meskipun omongannya berulang-ulang kan ibu kan gitu ya. Kalau ngomong kan 10 kali, 20 kali, 30 kali ya. Sama semua. Nah, kita didengarkan meskipun jawabannya kita nggak terlalu nyaman karena sudah sering dengarkan. Wah itu ibu yakin kamu bisa. Nah. Kamu sudah dewasa sekarang. Jadi dengan akhlak mulia, bukan dengan jam Rolex dan iPhone 17 Pro Max ya. Ngomongin soal akhlak mulia nih, Dilo ini kan ibundanya kan belum Islam kan ya? Mama kan belum Islam tuh Dilo. Kamu kan mualaf dan menikah dengan istri yang Muslim dari lahir. Nah, gimana cara kamu yakinin mama kamu itu Dilo? Atau kalau mama kamu udah paham atau gimana waktu itu? Ya alhamdulillahnya mama tadi ya, karena kakak kan sudah nikah duluan dan Ya. kakak tadinya semuanya beda agama sama Oke. pasangannya, sama calonnya. Jadi mama mungkin sudah paham. Tapi aku belajar caranya. Bener Mas Bagas tadi. Mama itu nganggap aku, karena aku anak laki-laki paling kecil ya. Mama tuh nganggap aku anak bukan tersayang ya. Istilahnya paling dieman-eman lah Iya, untuk iya, menikah. Jadi karena aku nikahnya terakhir di antara 5 saudara aku, adikku itu nikah duluan. Adik nikah duluan. Nah, aku yang terakhir. Jadi aku terakhir tinggal sama mama berdua. Oh, Jadi oke. aku tuh bener-bener ditahan-tahan banget tuh. Itu rintangan aku waktu mau menikah tuh di situ. Lebih ke situ ya? berarti? Lebih ke situ, benar. Paling beratnya di situ. Untuk aku juga nggak tega pada saat itu mau ninggalin mama. Iya. Mama juga kalau ikut aku juga mama pengennya hidup sendiri. Karena pengennya kan saat itu pengen sendirian. Nggak pengen ikut anak-anaknya.
Mama itu tipenya orang yang tidak mau merepotkan orang-orang di sekitarnya. Karena mama memang orangnya itu, dan masya Allahnya mama itu orang yang sangat bijak memang kan. Jadi pada saat aku mau menikah, aku bilang sama mama, Mah, Dilo nikah insya Allah tahun depan. Insya Allah Dilo nikah tahun depan sama calonnya Dilo. Mama waktu itu memang pada saat itu mengentengkan. Iya. Karena ceritanya Mas Bagas tadi bener, itu sesuai sama aku dulu Mas. Kamarku masih berantakan. Gitu, itu ceritain aku tuh. Ini titip kamar kamu ya dia. Iya. Kotor banget. Itu kamarku masih berantakan. Aku kadang pulang juga kadang orangnya malas-malasan, bersihin rumah juga jarang pada saat itu. Nah, itulah yang akhirnya aku sadar juga di situ. Akhirnya aku sering mawas diri, sering manjain mama, sering deket. Nah, di situ aku juga hubungan sama mama aku jadi lebih deket ternyata setelah aku mau menikah itu. Karena aku juga dulu sebenarnya anaknya lumayan bandel. Sering pergi lah, sering ninggalin mama di rumah sendiri pada saat itu. Ketika aku mau menikah malah aku akhirnya bisa deket sama mamaku. Dan itu aku waktu saat itu juga belajar karena aku ikut kajian. Aku sebelum nikah itu ikut kajian pranikah pada saat itu. Ini yang jarang banget diikuti. Jarang banget, betul. Orang di Indonesia tuh jarang sekali belajar sebelum menikah. Karena mereka taunya nikah ya nikah we aku besok mau nikah. Nah itu yang orang-orang Indonesia jarang ketahui. Kalau di Jakarta sekarang ada sih. Dia kayak wajib sebelum menikah tuh ada kewajiban ya. Nah yang di kota-kota lain itu yang masih jarang. Itu pekerjaan dari Kementerian Agama ya harusnya bisa itu. Itu penting banget itu, penting banget. Sebelum menikah mempersiapkan diri dan dari salah satunya bukan cuma masalah ekonomi. Dari salah satunya ada mempersiapkan hati tadi, mempersiapkan diri untuk menikah tadi kan. Nah itu dari akhirnya mamah setuju ngebolehin karena kita udah lumayan dekat pada saat itu akhirnya kan. Udah lumayan dekat mama, ya akhirnya mama mengikhlaskan. Percaya juga karena pada saat itu aku juga sudah alhamdulillah bisa mencukupi mama, sudah bisa sudah kelihatan lah, kalau aku orang yang lebih siap untuk berkembang. Sebenarnya kalau dalam Islam itu takaran wajib, sunnah atau makruh tuh gimana sih dalam pernikahan? Ya, kalau dalam hukum ya, kalau nikah kan hukumnya sama kayak lainnya 5 ya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, bisa haram. Jadi haram. Ya. Iya bisa jadi haram. Nikah bisa jadi haram kalau dia niat nikahnya nanti habis nikah saya bunuh biar saya dapat hartanya. Berarti dia haram, ya nggak boleh nikah karena nanti mudaratnya semakin besar. Atau misalnya makruh deh, dia kalau marah dikit lempar piring. Nah ini termasuk orang yang bisa jadi makruh kalau dia nikah karena nanti akan sangat bahaya untuk pasangannya ya. Nah jadi kalau tinggal 3 tadi ya berarti ya mubah, sunnah atau wajib. Jawabannya adalah menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah di antara indikator wajib adalah kalau kita ngelihat perempuan sedikit yang bukan mahramnya sudah nggak kuat. Ya, lihat sedikit di coffee shop, apalagi di coffee shop ya banyak. Lihat sedikit udah nggak kedipan pertama Mas Sufin. Karena kalau dalam hadis kan kedipan pertama itu masih boleh. Jadi kalau ada perempuan misalnya lewat set, itu kita belum dosa. Tapi kalau kita kedua itu sudah tambah dosa terus. Ya, karena nggak mungkin kalau apalagi naik motor misalnya, Mas Dilo saya naik motor, depannya ada perempuan pakai baju seksi misalnya yang belum tertutup. Pertama kali pandang itu nggak dosa. Tapi kalau terus-terusan melingkup dicari lagi motornya mana tadi ya. Itu namanya mangas itu ya. Itu namanya udah nggak tahan itu. Oh berarti jadi wajib ya? Jadi udah jadi wajib. Karena dosa juga. Iya, nah sekarang ya kalau udah menikah main melihat begitu-gitu parah lagi tuh ya. Nah sekarang siapa sih, maksudnya kita lah gitu ya, 3 cek masing-masing. Siapa yang masih bilang, saya nikahnya masih sunnah, dia sekuat apa? Zaman sekarang, sosmed isinya kayak gitu, status WA, temennya, macam-macam di coffee shop. Hampir semua, apalagi di Indonesia kan nggak ada larangan untuk tidak pakai hijab dan semisalnya. Iya. Ya, gimana dia yakin dengan dia mengatakan itu masih sunnah? Bisa jadi dia sudah wajib, tapi dia alasan aja, takut aja. Oke, dan untuk di usia 22 nih, tapi udah pengen nikah.
apa nasihatnya untuk yang seperti itu? Barusan lulus kuliah nih, sedangkan pekerjaan belum ada. Mantapan hati mungkin insya Allah udah ada. Nah, apalagi yang biar kuat? Ya, yang penting sih berusaha untuk punya pekerjaan itu sih. Tadi kan Mas Dilo, saya, Mas Sopin jawabannya sama. Kita pas nikah sudah sama-sama punya pekerjaan. Ya. Ya, nggak harus pekerjaan tetap, yang penting tetap bekerja. Ya. Itu yang nasihat penting. Kenapa? Karena nanti kalau merepotkan orang tua, apalagi kalau sudah menikah, orang tuanya masih terlalu ikut campur, akan bahaya juga untuk istrinya. Oke. Ya, bahaya untuk istrinya, bahaya untuk si laki-lakinya, dia juga nggak koam. Apalagi yang support banyak malah dari keluarga istrinya, oh tambah lagi. Ya. Ya, tambah lagi. Nah, ini penting untuk yang hasrat nikahnya sudah besar, mungkin secara hati sudah mapan, tapi ya balik lagi melihat tadi cerita kita sama semua ya. Balik lagi terkait orang tuanya juga. Ya. Kalau orang tuanya tipikalnya mungkin imannya juga sudah kuat ya. Orang tuanya juga sama-sama sudah paham agama, bisa memahami anaknya, kalau belum kerja tak support dulu. Nah, ya enggak apa-apa kalau memang orang tuanya masing-masing. Tapi kalau orang tuanya mungkin mohon maaf misalnya sholat juga masih sama kayak bolong-bolong. Ya, baca Qur'annya juga masih belum terlalu, kemudian datang ke kajian belum pernah. Kalau anaknya bilang, "Pak, saya mau nikah," ya Wah, itu minta di sate gitu. ya mau nikah apa, kamu di rumah aja masih numpang bapak, kan gitu. Tapi saya jadi ingat salah satu klien MC wedding saya tuh. Jadi beliau itu nanya ke teman-teman WO-nya, "Mas, nanti kalau anak saya nikah sama itu, saya ngasih anak saya sebulan 100 juta kurang nggak ya?" Saya langsung, bu, wes kene wes 10 juta cukup paling bu gitu. Jadi ada orang tua yang memang sekhawatir itu sama anaknya. Dan anaknya tuh nikah umur 21. Yang cowok loh. Masya Allah. Insya Allah. Ya kalau secara finansial sih pasti tura-tura lah. Ngasih sebulan dari ibunya segitu. Itu minimal loh mas. Minimal ya. Dan berarti kalau secara psikologis dan juga secara agama nggak masalah orang tua masih support? Nggak masalah, tapi balik lagi tadi terkait hubungannya si anak tadi, si laki-laki tadi, khawatirnya apalagi dia yang begitu dimanja itu ya ada ombak dikit dia langsung kecemplung gitu bahasa kasarnya ya. Kapalnya nakoda itu kan sudah paham kapal, paham apa namanya cuaca gitu ya. Ini nakodanya masih jadi anak mami banget ya. Kalau yang sedikit nanti istrinya bisa langsung dikembalikan ke ayahnya ya itu. Oke. Kalau Dilo berarti begitu nikah langsung keluar dari rumah gitu Dilo, apa gimana? Dan apa yang bekal yang buat kamu yakin bahwa aku bisa hidup sendiri kok sama istri? Jadi waktu awal nikah, iya, dia langsung keluar dari rumah. Saya udah ada, waktu itu masih kontrak, saya masih kontrak, sudah mempersiapkan itu juga. Karena tadi budget untuk menikah itu pada saat itu, saya lebih baik dialihkan untuk setelah menikah. Saya tadi kayak punya mobil, bisa punya rumah dulu. Seenggaknya bukan beli ya, waktu saat itu sampai sekarang pun saya belum beli. Waktu itu masih kontrak. Nah itu udah ada persiapan itu, akhirnya mantap untuk menikah. Nah yang agak susah itu meyakinkan pihak wanitanya, ya agak susah. Karena kan zaman sekarang pun yang susah menikah, apalagi banyak konten di media sosial ya, yang agak susah itu kan si wanitanya untuk yakin bahwa dia siap untuk menikah. Karena mereka mikirnya kan takut karirnya terganggu lah, takut tujuan hidupnya nggak tercapai lah, dan takut nanti harus melayani suami dan lain-lain, melayani anak gitu kan. Nah itu yang saya yakinkan tuh waktu saat pada saat itu istri juga adanya. Karena jadi, istri kan waktu itu masih berkarir ya, pada saat berkarir. Nah waktu saya meyakinkan istri bahwa saya bisa mencukupi, kamu nggak perlu capek-capek. Pada saat itu seperti itu. Iya. Jadi sebagai laki-laki juga harus kasih jaminan finansial ya. Betul. Walaupun mungkin ya belum terlalu banyak, tapi paling nggak kita kasih mencukupi biar minimal lah sangan pandang papan gitu kan sudah sangat cukup ya. Kalau dari Mas Bagas nih, untuk calon istrinya yang masih berkarir nih, apakah diperbolehkan atau lebih baik gimana? Karena pemahaman saya tuh ya perempuan tuh di rumah. Iya. Kalau terkait misalnya perempuan yang masih berkarir ya jawabannya tadi suami harus koam tadi. Itulah kenapa dari tadi saya bilang
kalau bisa yang dalam tanda kutip kalau ngomongin misalnya finansial, gajinya kalau bisa lebih besar suami. Karena kalau enggak dia kalah sama istrinya, ya nanti saya yang support banyak, apalagi istrinya mungkin belum terlalu sesoleha itu gitu ya. Ya kan macam-macam orang kan ya. Akhirnya malah dia terlalu tinggi di keluarga tuh bahaya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ya, di antara qawam ya dia memfasilitasi tadi. Nah, terus gimana kalau misalnya yang pengen berkarir ya? Ya tadi pembuktian itu butuh proses, gak bisa langsung. Ya ada perempuan yang mungkin dia sudah lulus, sudah biasa, ya cepat. Ada juga yang tipikalnya mungkin dia di keluarganya generasi sandwich, mau nggak mau dia harus kerja, ya kan? Jadi memang banyak faktor sih Mas Sobin sih. Tapi yang jelas di sini adalah pentingnya suami tetap harus lebih tinggi. Ya mungkin secara finansial dan semisalnya sebisa mungkin harus lebih tinggi supaya dia yang punya nakoda tadi, nakodanya jadi dipegang istri. Bukan berarti istri nggak boleh berkarir. misal berkarir atau yang misalnya bukan ya, tapi kendali nakoda itu harus ada di suami gitu. Bahkan kadang di dalam pernikahan itu ternyata cewek itu malah menemukan tujuannya ketika sudah menikah. Masya Allah seperti itu. Malah dia tadinya tujuannya ke sini, oh ternyata tujuan hidupnya setelah menikah dia ketemu sama suami. Ya itu pentingnya di awal tadi satu visi misi sama pasangan ya Mas Bin. Yang penting jangan kayak di TikTok ya, kalau kata istri saya sekarang banyak suami yang nyari calon istri kalau bisa yang sama-sama berkarir, sama-sama kuat finansialnya, jadi nanti di split bill katanya. Split bill. Makan sampai di split bill ya. Bayar sendiri-sendiri ya. Ya bayar sendiri-sendiri. Beneran itu Mas Sobin, saya dengar istri, emang ada orang kayak gitu? Ada gitu. Sekarang orang ya Allah makan sampai di split bill. Kalau katanya kalau istrinya pengen HP kira-kira mau beliin nggak? Ya dia beli sendirilah. Gitu. Subhanallah ya. Ini laki-lakinya nggak gentle. Kalau laki-laki gentle, saya usahakan untuk istriku tersayang saya usahakan itu gentle. Romantisnya di situ soalnya Mas. Iya romantis itu, dan seringnya tuh cowok tuh handphonenya biasa tapi istrinya ya handphonenya iya. Sama ternyata kita deal ya. Gue masih iPhone 12 dia udah 16 istri itu. Oke teman-teman ada yang mau tanya silakan di sini mungkin ya. Tadi di TikTok ada yang nanya nih, saya mau bacain aja ya. Jadi ada satu hal yang penting selain siap mapan dan juga hati, yaitu siap mental. Nah kalau dalam Islam nih agar mentalnya tahan banting, kan ada yang bilang setahun pertama menikah itu banyak ujian, kedua, ketiga, keempat tuh wow badainya makin besar, kelima, 6, 7 baru bisa lebih santai. Nah itu gimana? Jawabannya tadi, jawaban Mas Dilo tadi, sebelum nikah ikut kajian parenting. Masya Allah. Ini tadi jawaban Mas Dilo ini Masya Allah, karena beliau merasakan sendiri gitu ya, maksudnya mungkin pas baru menikah baru belajar agama lebih dalam, terus mempelajari dan kerasa banget langsung bisa diimplementasikan. Nah kadang kita nih yang sudah dengar ayat hadis selama ini kayaknya kajian pranikah buat apa? Itu bahaya, karena ayatnya jelas di Al-Kahfi. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhita bi khubra. Bagaimana kamu bisa sabar sedangkan kamu tidak tahu ilmunya? Ini sudah mentok. Kamu bisa sabar dalam 1 tahun pertama pernikahan karena punya ilmunya. Tahu bahwasanya ini semua ibadah, semua harus sabar, semua ya takdir Allah. Meskipun awalnya kamu kira istrimu seperti bidadari, setelah seminggu ternyata seperti ya bidadara. Seperti harimau ya, saatnya jadi macan. Ya, itu semua kita sudah mengetahui, kemudian kita mungkin hafal ayatnya atau pernah dengar wa asa anta kursyain wa khairul lakum, apa yang kamu anggap buruk itu baik buat kamu, wa yaj'alukum khairan katsira, kalau kamu merasa istrimu itu buruk pasti ada kebaikan setelah itu yang banyak. Masya Allah. Itu semua dengan ilmu. Ya, kalau ilmu parenting, ilmu sebelum nikah nggak ada, ilmu tentang kesabaran nggak ada, ya insya Allah nanti langsung kayak ada orang yang nge-share di thread itu, setelah 5 tahun menikah saran saya jangan menikah. Pengalaman pribadinya, karena setelah menikah berantakan. Karena sekarang tuh banyak banget yang curhat di komen Instagram. Wah nih relate nih saya banget nih. Coba nih masuk ke beranda istri. Mau gitu-gitu. Coba dong kirim ke istri saya dong. Atau sebaliknya. Coba kirim ke suami dan lainnya. Sampai ada yang paling fatal nih. Ini mungkin buat teman-teman yang mau menikah nih ya. Ada sampai yang komen gini. Saya udah 3 tahun gak berhubungan sama suami. Buset 3 tahun loh. Nah
kalau menghadapi yang seperti ini Mas, maksudnya ketika sudah menikah ini malah berubah rasa dan lainnya, itu gimana agar tetap apa ya, harmonis gitu, ibarat romantis gitu. Kalau tips dari Mas Bagas apa? Kalau dari Dilo nanti apa? Ya, kalau dari saya kita bisa lihat ini aja kisah-kisahnya Nabi Lut alaihissalam. Istrinya soleh nggak? Soleha nggak? Enggak. Tidak. Ya. Berarti kalau suaminya soleh, apakah istrinya pasti soleha? Tidak. Yang kedua, ibunda Asiyah, Ya. istrinya Fir'aun. Fir'aun soleh apa toleh? Toleh dia. Ya, toleh Fir'aun. Berarti istri yang soleh belum tentu suaminya soleh. Ibunda Maryam, ya luar biasa, termasuk perempuan yang akan menjadi pemimpinnya ya para bidadari di surga. Punya suami nggak? Iya. Tidak. Tapi Allah anugerahkan kan punya anak. Artinya dari sini bisa kita lihat bahwasanya ya nggak ada cara lain kecuali dengan mengingat surga. Wah. Mau secapek apapun, mau ya tadi suaminya gimana sampai 3 tahun, ya jawabannya cuma 2. Kalau misalnya kewajibannya ternyata sudah benar-benar dilepaskan, ya jawabannya cuma mau bertahan atau autasrihu bi ihsan, atau diceraikan. Iya. Dan cerai boleh-boleh aja kan, dalam syariat boleh, cuman itu opsi terakhir. Iya. Ya opsi terakhir, makanya di ayat-ayat Al-Baqarah yang bahas soal perceraian tuh, ya mungkin yang sudah menghafal di sini ayatnya pun susah dihafal. Karena perceraian itu rumit ya. Ayatnya pun dihafal berulang tuh kayaknya masih agak susah. Diksi-diksinya tuh maksudnya pelafasannya tuh tidak seperti inna atau ina wal asri, kan gampang ya. Iya. Ayat-ayat tentang perempuan, tentang haid, tentang apa namanya perceraian itu pun juga dihafalnya agak susah. Kenapa? Karena secara umum walam bisawab ya. Secara umum juga orang cerai itu susah nanti. Capek semua. Jadi memang ya pilihannya cuma 2 Mas Sobin. Tapi catatan ya, kalau misalnya akhirnya mengambil jalan untuk divorce ya, cerai, itu yang jelas ya ada apa namanya sudah dipertimbangkan. Iya. Sudah dipertimbangkan, dan di antara yang paling boleh ya membahayakan kan secara sesama mukmin itu harus menjaga 3 hal, di antaranya adalah menjaga harta dan nyawanya. Nah, kalau menikah ternyata KDRT itu termasuk di antara yang sudah boleh minta cerai. Karena KDRT sudah membahayakan nyawa. Iya. Ya. Dan kalau misalnya harta, berarti misalnya suaminya sudah ngambil uang istri terus, ya nyuri, dan bisa, atau istrinya sudah ngambil uang suaminya terus, itu termasuk di antara sudah arah-arah ke sana dalam tanda kutip ya. Iya. Sudah boleh, karena sebagaimana dalam hadis, hak sesama muslim itu menjaga kehormatannya dan di antaranya nyawanya. Iya. Kalau sudah arahnya ke sana, itu sudah fatal. Nah, jadi lihat sikon ya. Kalau sudah KDRT terus saya harus sabar ya. Jangan nanti kamu mati malah dibunuh suamimu. Jadi ada takaran sabarnya dan ada takaran udah selesainya gitu ya. Itu luar biasanya Islam. Masya Allah. Ya. Oke, kalau dari Dilo nih, apa tips biar romantis terus? Berarti udah berapa tahun nih nikah nih? 3 tahun berarti. 3 tahun. 3 tahun. Saya umur 28 berarti udah 3 tahun sekarang menikah. Tips romantis yang baru saya tahu setelah menikah. Ya. Ternyata menikah itu isinya 80% hampir ngobrol sama istri. Wah, itu dia. Buat yang diem-dieman sama istrinya atau Ya. sama suaminya itu langsung Yang paling penting kan ternyata komunikasi dalam Oke. sebuah hubungan itu. Setelah menikah pulang kerja capek. Kita pun kan laki-laki kadang pengen lebahan, pengen main HP dulu kayak atau gimana kayak. Itu ternyata yang harus kita hindari seperti itu. Kadang istri juga capek kan ternyata di rumah, ngurus anak, ngurus pekerjaan-pekerjaan rumah, ternyata itu capek banget. Kita harus mengerti istri pun harus begitu pula sebaliknya. Harus ngerti suami kita yang capek. Nah, disitulah harus saling mengerti. ya. Ada komunikasi ketika malam mungkin sebelum mau tidur, cerita hari-harinya gimana. Itu sih. Pilotok ya, Yang Masya Allah. mungkin sampai sekarang hubungan istri itu masih kayak seperti orang pacaran. Oh. Jadi orang bilang tahun pertama itu enak, romantis, tahun kedua, tahun ketiga itu seperti hampir nggak merasakan itu sih, Mas Obin. Alhamdulillahnya ya nggak merasakan itu. Walaupun tetap kadang namanya manusia ya, wajar kadang ada waktu emosinya, kadang waktu, tapi akhirnya kita bicarakan baik-baik sebelum tidur tuh
masalah saya sama istri harus ngobrol dulu. Kita udah rutinin itu, harus ngobrol, harus saling komunikasi, cerita apa yang jadi kendala pada hari itu. Yang berat itu kan kalau salah satu dari pasangan ini nggak belajar itu yang berat masalahnya di situ. Nggak paham ilmunya, nggak paham ini, itu yang berat kalau di situ. Tapi kalau pun kalau salah satunya, apalagi seorang